Mulai. Video nih. Itunya doang dapat. Terima kasih. Candi Hindu. Jadi dulu Raja Kartanegara itu menganut sebuah agama yang namanya Buddhishiwa atau Buddha Shiwa. Kalau Buddha itu berarti kan Gautama ya. Kalau Shiwa itu salah satu dari 3 dewa-dewa. Bukan. 3 dewa-dewa, Shiwa, Wisnu, sama Brahma. Jadi yang dianut itu Buddha tapi Shiwa. Buddha tapi dewanya Shiwa. Jadi ada sinkretisme agama pada saat itu. Juga yoni. Nah, lingga itu perlu. Perlu itu, Pak. Lingga dan yoni. Jadi lingga dan yoni itu adalah simbol untuk laki-laki dan perempuan. Lingga dan yoni nanti bentuknya seperti bentuknya laki-laki di bawah. Apaan sih? Jadi kemudian ada lagi nanti bentuknya yoni. Lingga dan yoni. Yoni itu sumber kehidupan. Nah, lingga dan yoni itu simbol dari laki-laki dan perempuan. Akan tetapi sebenarnya itu adalah makam. Di bawah lingga dan yoni itu, kalau menurut bukan menurut struktur bangunannya, di bawah itu ada sumur, biasanya dalamnya sekitar 17 meter atau lebih. Itu digunakan untuk perabuan. Ya. Berapa? Jadi fungsi candi, kalau di daerah Jawa Tengah, rata-rata fungsi candi adalah sebagai tempat sholat, pemujaan, tempat pemujaan atau peribadatan atau persembahyangan, apalah yang penting untuk berhubungan dengan yang atas. Kalau orang Hindu bilang Sang Hyang Widiwasa. Jadi kalau di daerah Jawa Timur, rata-rata candi gunanya ada 2, yaitu tempat pemujaan dan satu lagi adalah tempat pemakaman. Ada dua buku. Pak bisa tanya Pak, itu ujungnya puncaknya itu emang begitu, papak atau runcing begitu Pak? Acip ya. Tapi itu nggak ketemu ini kayak batunya. Itu waktu putus ya? Iya. Harusnya gitu. Iya. Oh dibikin nggak?
nggak dibuatkan petanya. Airnya ada airnya. Anehnya seperti ini. Lihat sini dulu. Ini kan ada airnya. Oh, nggak ada air, nggak ada airnya sampai bawah. Tapi sini itu ada airnya mancur dulu. Kalau yang luar malah nggak ada air. Makanya aneh kan? Makanya pakai apa jadi nggak tahu. Nggak tahu gimana bisa ngatur seperti itu. Ini ada air. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Hebat. Dalamnya nggak ada air, ada sumurnya. Ini bisa ada keluar air terus. Dari mana airnya? Pipaku. Pakai pipa. Ini dibawa ke belanja ya Pak? Ya. Hingganya dibawa ke belanja. Ini yang ada ini di bawah belakang. Ini ada truknya dulu Pak. Ya, makanya ada airnya terus. Itu ada di bawah Yoni. Kan batu ini namanya Yoni. Lengkap ya, atasnya ini ada lingga, namun sayang lingganya itu hilang. Apabila lengkap, Yoni dan lingga adalah lambang dari jiwa-jiwa. Yoni melambangkan untuk istri, lingga untuk laki-laki. Nah, tapi ada juga ini yang mengatakan ini pedestal. Kalau toh ini pedestal berarti atasnya ini tempat arca. Kemungkinan besar yaitu arca Bhairava yang sekarang arcanya ada di negeri Belanda. Ya, di negeri Belanda. Ini yang di atas di badan jadi ya atas. Ya. Ini yang dikatakan ruang utama, di mana ruang utama ini tempat menyimpan sebagian dari abu jenazah Raja Kertanegara. Jadi di bawah Yoni ini Pak, Yoni. Masih ada? Nggak tahu. Kita nggak tahu, tapi itu dari apa? Prasasti ya, menerangkan bahwa Oh, berarti ini belum pernah ada yang angkat ya? Di bawah ini. sudah ini Candi Singosari sudah mengalami renovasi. Apakah dulunya itu bongkar total? Yang jelas tadi ini sudah diperbaiki ya, oleh Belanda. Ya. Adapun candi itu dua, pertama candi untuk pemujaan, yang kedua untuk upacara untuk makam raja. Nah, jalannya upacara yaitu mereka dari dalam keraton itu sudah membawa air, yang mana air itu sudah dimaterai oleh Brahmana, terus dibawa ke sini yang maksudnya air tadi dipakai untuk membasuh lingga. Ini tadi lengkapnya kan Lingga itu apa sih? Lingga itu simbol untuk laki-laki. Oh, Simbol seks laki-laki. simbol tapi bukan penis. Bukan barangnya Ya, simbolnya. Ya, itu dibasuh di sini, terus airnya masuk ke dalam, terus mengalir ke sana. Jadi air yang dipakai untuk membasuh itu terus masuk ke dalam, terus mengalir ke sana. Di sebelah utara situ ada pancuran. Dengan keluarnya itu ditampung lagi karena itu dianggap air suci, air sakral, ya. Air yang sudah mengalami proses dari air biasa menjadi air amerta. Setelah itu baru mereka melakukan upacara, yaitu namanya upacara Tantrayana. Upacara Tantrayana itu upacara perpaduan antara agama Hindu dan Buddha itu gabung jadi satu. Ada lagi yang dinamakan upacara Sraddha, yaitu upacara pelepasan roh. Apabila raja sudah meninggal, terus yang dimakamkan kan abunya, karena mereka beragama Hindu atau Buddha. Setelah meninggal, terus mayatnya dibakar, terus abunya kalau lengkap, justru abunya dibagi, dibuang ke laut, ke gunung-gunung, ke sungai, dan sebagainya dipertandingkan. Untuk Kertanegara, kalau menurut penelitian orang Belanda yang bernama JLA Brandes, makamnya Kertanegara itu dibagi dua, yaitu di Candi Singosari 1 ini dengan Candi Jawi di Pandaan. Mau ke Tretes itu pun ada candi namanya Candi Jawi, ya, Candi Jawi. Yang kata tadi Sraddha itu upacara pelepasan roh, jadi abunya itu dimasukkan sini bersamaan karena mereka percaya bahwa raja itu adalah titisan dari dewa. Setelah meninggal dia itu seolah-olah kembali pada dewa gitu. Yang ini memang dari bawah atas apa atas bawah Pak? Apanya? Macam Ini masih pakai ya, ini ya Pak, yang ke atas atau makanya kamera? pinggang ke atas, pinggang ke bawah itu ada pembagiannya, ada kan? Nggak ada. Oh, itu kalau pembagian seperti lingga itu ada pembagian. Enggak, bukan makamnya rajanya. Oh. Rajanya, tubuhnya katanya. Oh, tidak ada. Nggak ada. Jadi abunya memang yang ditaruh itu abu sudah campur sudah. Tidak bisa dikatakan ini bagian kepala, ini bagian ini kaki. Jadi abunya terus disebar, bagian dibuang ke laut, ke gunung-gunung, ke sungai-sungai. Bahkan ditaruh di candi seperti raja-raja yang terdahulu, Ken Arok, Anusapati dan sebagainya itu, yaitu dicandikan. Tapi ini masih banyak yang meragukan karena biasanya kalau candi makam itu di tengah-tengah ini ditemukan sumuran, yang mana sumuran itu dipakai untuk menaruh pripeh ya. Nah,
sebagian mengatakan bahwa setelah candi ini direnovasi tidak ditemukan sumur gitu loh. Sehingga mereka itu lebih cenderung bahwa candi ini sebagai Oke. Diwawancara dong ini. Ya, kita sampai di pusat perbelanjaan yang dinamakan Harum Manis ya. Di sini kita ketemu sama turis dari Korea. Kita akan tanya ya. Ni hao là hay wa姐姐. Ni hao dapat aja, Pak. Oh, cici jawab Kolam batok, Cina ngising diwadahi batok. Stop, goyang terus. Oke dong, disiplin, nggak pernah telat. Nggak kayak Nggak mau ngomong. Kemana Putri? Special, right? Yeah. Dinamakan burung, jadi daun muda plus burung satu. Ini yang dinamakan burung. Jadi mematikan semua itu yang baik seperti ini. Yang peko ini nanti menjadi mutu yang nomor 1. Peko plus daun 1 itu jadi nomor 1. Daun yang ketiga jadi nomor 2. Daun yang ketiga jadi nomor 3. Terus yang batangnya ini yang menjadi bahan kontekstual. Ini yang menjadi bahan kontekstual ini karena keras. Mutu nomor 1. Jadi kalau batang kualitas nomor berapa tekstil 4 itu yang lokal, yang tidak bisa diekspor. Ya mulai dari peko plus 3 daun ini yang diekspor. Kalau untuk lokal ini yang keras. Kenapa nggak bisa daun yang kecil? Kalau dibikin tekstil untuk mutu nomor 1 dikonsumsi. Kalau yang bahan ini yang tua ini dibikin tekstil, sekali kita masukkan itu sudah keluar warnanya. Itu. Jadi kita dibohongi saja ya. Celup ternyata. Seperti ini. Nah ini yang tadi saya ceritakan, kalau yang dari Cina itu kan tahan peka terhadap penyakit. Dari sini penyakit ada 2. Yang pertama penyakit dan hama. Kalau penyakit ini ada penyakit namanya cacar daun. Cacar daun. Oke, kita tunjukkan. Nah ini teh yang kena cacar daun. Ini kelihatan. Ini warnanya putih. Jadi ini bisa. Jadi ini akibatnya karena ini kan tanaman telur rimbun. Jadi sinar matahari tidak masuk. Ini kan sudah beda. Ini yang kena penyakit cacar itu kan kayak ini. Jadi kalau kita kena seperti ini langkah yang pertama kita kurangi untuk naungan kita potong. Jadi agar sinar matahari langsung masuk. Dan yang kedua untuk hama ini akar jamur. Tanaman teh ini biasanya terserang akar jamur. Lalu kelihatan kuning mati. Kalau sudah seperti itu kita cabut, kita bakar, bekas cabutnya yang kita taburin belerang. Dan juga dilakukan untuk perbaikan irigasi. What a wonderful world.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Closer to Philip Lahm, left back but more right-footed, as you're about to see. Like that, Philip Lahm with the first goal of these World Cup finals. In front of the defenders, no, he's played it short, he's thought Frings, well, there you are. Variety on a theme, and Torsten Frings. Nedved, Rosicki. Oh! He knew exactly where he was placing that ball. Into Gerrard. Oh! Well, they have found the touch. Saviola getting involved. Multi-pass move here from Argentina. Cambiasso, Crespo, that is one of the all-time great World Cup goals. Looks like Van Persie. Oh! You don't score better goals in a World Cup than that. Support, Figo uses him as a decoy. Oh, that's the way to break it open. Deco fires it into the corner. Jam, Apia, Jam. Montari. Oh, he's beaten Czech now. That was unstoppable by Montari. Trying to get in for the kill. Comes out to Joe Cole. Swing come out to try and meet him. And Joe Cole scores gloriously for England. Which can hit them with his left leg. Instead it's one with the right. Great goal by Danny Osuna. 2 minutes played. Closer to Philip Lahm, left back but more right-footed, as you're about to see. Like that, Philip Lahm with the first goal of these World Cup finals. In front of the defenders, no, he's played it short, he's thought Frings, well, there you are. Variety on a theme, and Torsten Frings. Nedved, Rosicki. Oh! He knew exactly where he was placing that ball. Into Gerrard. Oh! Well, they have found the touch. Saviola getting involved. Multi-pass move here from Argentina.